Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 6, juga 1 Petrus pasal 5 ayat 5 yang berbunyi demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus terangi mata hati kami, dan buatlah kami mengerti akan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Tinggi hati, kata lainnya adalah congkak. Siapakah orang yang congkak yang kita akan belajar hari ini? Pelajaran kita melanjutkan dari Daniel pasal 4. Kita belajar tentang tokoh yang bernama Raja Nebukadnezar. Seorang yang congkak, seorang yang meninggikan diri sendiri, sehingga pada akhirnya Tuhan merendahkan dia. Sebelum perbuatan itu dilakukan, sesungguhnya Tuhan sudah memberi peringatan kepada dia, yaitu melalui mimpi yang mengejutkan. Dan dalam mimpi itu melihat penglihatan yang menggelisahkan. Dalam mimpinya yang menggelisahkan itu akhirnya dia memanggil orang-orang bijaksana atau ahli nujum, ahli jampi, para kasdim, untuk memberitahukan makna mimpinya. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan makna mimpinya itu. Itu sebabnya akhirnya dia memanggil Daniel, orang Ibrani itu, yang dipercayai bahwa Daniel orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Sebutan dari Nebukadnezar kepada Daniel berhubungan dengan pengalaman yang sebelumnya Daniel telah memberitahukan makna mimpinya yang menggelisahkan juga, di mana seluruh orang kasdim dan orang bijaksana tidak sanggup juga untuk menjelaskan dan memberitahukan maknanya. Maka pada kali ini dia percaya bahwa Daniel akan sanggup memberitahukan makna mimpinya itu. Mula-mula dia menceritakan mimpinya kepada Daniel, yaitu bahwa di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi, yang daunnya begitu lebat, dan ada banyak binatang-binatang yang berteduh di bawahnya. Ada banyak buah-buah yang dihasilkannya, dan di situ ada makanan yang cukup untuk semua binatang, semua yang hidup yang memerlukan makanan.
ada di tempat itu. Namun kemudian Nebukadnezar melihat ada seorang penjaga yang turun dari langit, yang memerintahkan supaya pohon itu ditebangnya. Dahannya dipotongnya, buah-buahnya dihamburkannya, juga daun-daunnya, dan supaya binatang-binatang meninggalkannya. Namun ada satu hal, diperintahkan supaya tunggulnya ditahan sedemikian rupa. Itulah yang menyebabkan Raja Nebukadnezar mengalami kegelisahan atas mimpi-mimpinya itu, sehingga dia meminta Daniel untuk memberitahukan makna mimpinya itu. Setelah Daniel diberitahukan dari peristiwa mimpinya itu, lalu Daniel memberitahukan makna mimpinya, bahwa pohon yang tinggi tersebut adalah tuanku raja sendiri. Daniel pasal 4 ayat 22. Pohon yang disuruh menebang itu adalah putusan dari Yang Maha Tinggi mengenai tuanku. Daniel pasal 4 ayat 24. Dan untuk membiarkan tunggulnya bahwa kerajaan itu akan kembali kepada Nebukadnezar sesudah dia mau mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi yang berkuasa untuk memberikan kerajaan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan surgalah yang menjadi tempat memiliki kekuasaan. Setelah Daniel memberitahukan makna mimpinya, lalu memberi peringatan secara halus. Dia berkata demikian dalam Daniel pasal 4:27. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Sesungguhnya ini suatu peringatan yang boleh diringkaskan supaya Nebukadnezar untuk bertobat, mengakui bahwa kekuasaan itu datangnya daripada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang berpegang pada hukum moral yang berlaku secara universal, termasuk kepada
raja-raja kafir yang tidak mengenal Tuhan? Kalau mereka menjunjung tinggi hukum moral, belas kasihan kepada orang yang tertindas, dan melakukan sesuatu yang adil, maka Tuhan bisa jadi akan berkenan memberi kesempatan, kedudukan, dan kerajaannya itu bisa lebih lama dan berjaya. Namun demikian ternyata peringatan dari Tuhan yang dijelaskan oleh Daniel, yang diingatkan supaya bertindak dengan adil dan menunjukkan belas kasihan, peringatan itu rupanya setelah setahun berlalu segera diabaikan, segera dilupakan. Sampai satu saat ketika Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istananya, dia berkata demikian, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Seketika itu juga raja belum habis bicara, terdengar suara dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 32. Jadi hukuman Tuhan segera dilakukan kepada Nebukadnezar yang dengan angkuh, dengan sombongnya, dengan congkaknya, dengan tinggi hatinya, bahwa dialah yang membangun kerajaan Babel menjadi besar, kekuasaan kerajaan Babel yang sedemikian besar, padahal sebelumnya sudah diperingatkan bahwa orang tersebut hatinya dialah diganti dengan hati binatang. Nah, nampaknya maksudnya hati yang diberikan hati binatang ini adalah menggambarkan sikap kesombongan dan tinggi hati dari Raja Nebukadnezar itu. Maka akhirnya Raja Nebukadnezar menjadi gila, sakit mental,
Dia segera dihalau dari istananya, mungkin ke satu pinggiran di mana di situ berada taman atau kebun berumput, karena digambarkan sedemikian rupa. Sakit jiwanya itu, kegilaannya itu berlangsung selama 7 masa. Apakah masa itu 7 tahun? Apakah itu 7 bulan? Beberapa ahli menafsirkan bahwa itu berlangsung 7 masa, berarti 7 musim yang kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi yang jelas bahwa Raja Nebukadnezar dihalau dari istananya, karena tidak mungkin lagi dia memegang tampuk kekuasaan, karena dia gila, dia kehilangan ingatan, dia sakit jiwa oleh karena hukuman dari Tuhan atas kesombongannya itu. Setelah waktu yang ditentukan 7 masa berlalu, sampai akhirnya dia mengakui di hadapan Tuhan, Allah semesta alam yang maha tinggi. Dia mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan untuk memberi kedudukan, memberi jabatan, memberi kesempatan menjadi sebuah pemimpin yang jaya dalam kekuasaannya. Semuanya ada dalam otoritas, ada dalam kekuasaan Tuhan. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita orang Kristen, orang percaya, bahwa kita mesti belajar rendah hati di hadapan Tuhan, sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, yaitu bahwa yang rendah hati Tuhan akan meninggikan. Tetapi Allah menentang orang yang congkak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah Nebukadnezar yang direndahkan oleh Tuhan oleh karena dia meninggikan diri, karena sombong atau congkak itu, menjadi suatu pelajaran buat kita. Mesti kita mengakui kepada Tuhan bahwa kehidupan, kedudukan atau pangkat, jabatan, berkat, keberhasilan, memang itu sebuah perjuangan dari saudara dan saya, tetapi tanpa Tuhan yang memberi kesempatan, maka dengan kata lain semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya tidak pantas bagi saudara dan saya untuk menyombongkan diri, sebab kita ini hanyalah debu tanah adanya.
manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Buah hidup ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kisah Raja Nebukadnezar ini. Sehingga pada akhirnya dia menuliskan dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3, juga di ayat 39. Menurut saya ini adalah semacam kesimpulan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dituliskan demikian. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Karena itu, mari kita merendahkan diri. Kalau Raja Nebukadnezar saja pada akhirnya dia mengakui kemahakuasaan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah semesta alam, mari kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita nikmati semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa mengagungkan dan meninggikan Tuhan saja, sehingga saudara saya menerima berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.